Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, anggap ini sebagai reading for fun. Oke, untuk game ini ada Justice, Wheel of Fortune, The Moon, dan juga Four of Cups. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan dokumen-dokumen, surat-surat ilegal yang berhubungan dengan legalitas. Ini bisa jadi catatan sipil seperti perceraian, pengadilan, atau rumah sakit. Bisa jadi ya rumah sakit, dokumen-dokumen perjalanan. Wheel of Fortune, ada peluang-peluang yang senantiasa bisa kamu ambil nih. Ada kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil yang kalau ini mengambil peluang ini tepat waktu, tepat sasaran, akan memberikan keberuntungan yang besar buat kamu. Tapi timingnya itu kayaknya penting deh diperhatikan di sini. Ini kan the wheel ini berputar terus. Kalau kita lihat di pasar malam contohnya, kan ada spinning seperti ini ya, wheel. Nah di sana nanti akan dilengketin hadiahnya apa sampai yang terjong ada. Nah kalau dia lagi berputar, kamu tembak. Nah, posisi kamu, ya, fokus kamu, waktunya, timingnya itu menentukan kamu dapat hadiah yang mana. Nah, ibarat seperti itu tuh untuk rezekinya di sini. Timing, waktu, ketepatan waktu, uh, posisi kamu, dan juga fokus kamu. Jadi keberuntungan itu nggak melulu karena usaha ya. Kadang waktu itu juga mendukung, posisi kita juga mendukung, dan fokus semuanya itu harus bersinergi di sana untuk mendapatkan yang berharga. Ada the moon. Untuk the moonnya kamu dealing dengan suasana emosi yang gak stabil di sini nih. Secara Neptune ada di Pisces ya hingga akhir tahun 2025. Jadi bukan cuman Gemini aja yang bakalan ngalamin ini. Banyak rata-rata zodiak ini muncul ini selalu di bacaan saya selalu muncul the moon. Jadi bukan cuma Gemini aja, semua umat manusia ini pikirannya lagi kabut ini sekarang. Lagi berawan, lagi sensitif-sensitifnya, mudah tersinggung, mudah mungkin terpengaruh suasana emosi ya. Kalau orang emosional lagi sedih bakalan mudah tersentuh, terbawa suasana. Dan dalam keadaan seperti ini biasanya kalau nggak hati-hati bisa salah langkah, bisa menimbulkan masalah, atau ada sesuatu jadinya yang kurang baik terjadi. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu juga ada yang merasa kayak ada sesuatu yang membuat kamu khawatir, kurang yakin, ada rasa takut, seperti takut menghadapi masalah, takut menghadapi tantangan, atau merasa khawatir untuk bisnis atau karir yang kamu ingin kembangkan tapi kayak khawatir bisa nggak ya, semacam gitu. Dan pada saat seperti ini tombol psikis dan intuisi kamu lagi aktif. Kalau ini digunakan sebaik-baiknya, kamu dengarkan dengan baik, ini bisa bermanfaat untuk kamu menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirimu atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi cenderung agak berat ya kalau untuk the moon ini sendiri. Apalagi kita ini sekarang lagi Neptune lagi transit di Pisces hingga akhir tahun 2025 ini. 2025 ini benar-benar memberikan tantangan buat umat manusia. Jadi diharapkan adanya kewaspadaan, selalu review untuk setiap rencana yang kamu buat. Jangan sampai
rencana kamu ini malah membuat kamu jadi bingung. Ya, ada sesuatu yang kamu tuju gitu kan, tapi kamu di perjalanan bisa jadi bingung, aduh, lanjut nggak gitu ya kan. Eh, Seperti ada sesuatu juga yang mungkin kamu nantikan terjadi di kehidupan kamu. Aduh, ini kayak kerasa, oke, aku siap menunggu gitu ya. Mungkin kamu siap sekarang untuk menunggu sesuatu terjadi di kehidupan kamu, hal-hal yang baik, atau mungkin kamu menunggu uh, panggilan, menunggu konten kamu atau bisnis kamu semakin berkembang. Tapi kok semakin ditunggu aku kayak nggak, semakin merasa nggak nyaman nih. Apa aku harus menunggu terus? Kayaknya aku terus menunggu. Jadi ya di tengah-tengah ini mungkin kamu ngerasa kayak ada yang salah antara menunggu atau nggak menunggu, atau apa yang harus aku lakukan supaya ini nih sesuatu yang aku sedang usahakan ini supaya bisa berkembang cepat gitu ya. Five of Cups. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, sedih, ada harapan-harapanmu nggak sesuai dengan ekspektasimu. Kamu berharap mungkin mangkok ini yang berisi, atau kamu mungkin ekspektasinya semua mangkok ini berisi. Yang berisi cuma satu, dan itu pun 5. Kamu mungkin berharap keberuntunganmu sekian persen, tetapi yang ternyata yang ada hanya beberapa persen. Jadi fokus mikirin itu. Saya juga ngelihat ini kamu ya, kayak melihat-lihat lagi ke belakang. Apa yang udah terjadi, yang ngecewain, yang ngemanfaatin, yang membuat sakit hati, kamu kayak ketarik ke belakang nih. Orang-orang yang membuat kamu sedih. Oke, untuk lebih lanjut saya klarifikasikan ya. Untuk justice-nya. Seven of Pentacles, Eight of Wands, dan juga Eight of Cups. Bingung, kayak bingung. Seperti mengalami kebingungan. Kamu ngerasa tugas atau pekerjaan kamu itu serasa berat. Bisa nggak aku ya menuntaskan ini? Terus ada beberapa solusi di sana untuk menuntaskan. Udah mungkin kamu udah mendapatkan solusi, tapi untuk menentukan solusi yang paling tepat, kamu rasa kamu bingung juga. Kayak antara mau maju mundur. Ini ada sesuatu hal yang lagi diurus nih ya, maju gitu. Tapi waktu mau maju kok aku bingung ya. Aku mau ngerjain mana? Terus aku mau memulai dari mana gitu. Mundur lagi. Kayak ini maju mundur. Seven of Pentacles. Ada yang menuntut perhatian ini, situasi yang menuntut perhatian. Ini bisnis, karir, usaha kamu, atau mungkin project, ada channel yang lagi kamu kelola sekarang. Seven of Pentacles ini membutuhkan perhatian, ekstra perhatian, disiplin, konsistensi, juga kesabaran. Dia membutuhkan kesabaran di sini. Untuk traditional deck Seven of Pentacles ini, mohon maaf untuk teman-teman Gemini ya, tiba-tiba emosi saya hidup, saya lupa menonaktifkannya. Shock saya, terkejut. Oke, untuk traditional decknya, dia ini adalah sosok yang sedang menantikan pohon yang dia tanam itu tetap bertumbuh sehat. Ya, ada figure yang berdiri dan ada tanaman yang dia tanam. Dan iklimnya di sana snow, musim dingin. Suasana iklim ekstrim. Atau bisa jadi let's say kamu menanam pohon di dalam pot. Ya, kalau pohon di dalam pot pasti akan terbatas ya perkembangannya, agak sedikit terhambat, agak sedikit susah. Kudu harus dirawat pakai pupuk, kudu harus digemburin tanahnya supaya dia cepat berkembang, tapi dia nggak akan lebih berkembang dibandingkan tanaman yang ditanam di perut bumi langsung. Nah,
Seperti ini juga ya, makanan ini. Lubangnya kecil banget. Jadi harus sabar dia untuk mengeluarkan semua makanan yang ada di dalam. Yang keluar di sini masih masih 7. Karena lubangnya kecil, kalau lubangnya besar kan dia sekali keluar semua. Begitu juga dengan rezeki, kayaknya untuk rezeki, keberuntungan di sini butuh kesabaran. Dia harus di shake 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 pelan-pelan ya. Kecuali kalau ini dibongkar ini, lubangnya jadi besar. Sama seperti pot tanaman yang ditanam di dalam pot. Ya kudu harus digemburin, dipupuk supaya dia sehat. Harus diperhatiin gitu. Kecuali kalau dia ditanam di perut bumi. Yang nggak diperhatiin juga dia bakalan diperhatiin sama semesta, sama alam. Dia bisa berkembang sendirinya gitu. Nah, saya ngelihat sepertinya project atau karir atau bisa jadi ini usaha kamu ya, bukan sesuatu yang bisa dibiarin gitu aja lalu berkembang. Enggak. Kayak konten. Kalau konten itu kan ada beda-beda kontennya. Kalau kayak konten saya ini ya, dia kan harus kudu tiap minggu harus saya membaca gitu ya. Telaten harus konsisten. Tapi ada konten yang sifatnya itu permanen. Senantiasa sampai selamanya itu bakalan dicari orang yang berhubungan dengan edukasi misalnya seperti stoicism, seperti motivasi, kata-kata motivasi itu bakalan tetap dikonsumsi oleh penonton ya kan, bakalan dicari malah gitu. Tapi kalau ini kan bentuknya mingguan. Nah itu dia tadi, harus ada usaha, konsistensi, disiplin di sini. Ada itu cups. Untuk itu cupsnya kayak dia nggak bersemangat nih, kayak ada self sabotase, kurang percaya diri. Mungkin karena ini tadi ya, kondisi ini yang perkembangannya itu agak lambat, kurang progresif, jadi menurunkan rasa percaya dirinya. Aduh gimana ya, antara aku lanjut, aku tetap terus ngelanjut ini, atau aku berhenti aja, atau aku ganti aja dengan channel yang lain, dengan topik yang lain, konten yang lain gitu. Mungkin untuk game ini sendiri bisa ini ya mengganti. Saya ngelihat untuk Seven of Pentacles ini, kalau misalnya kamu udah mengelola suatu usaha nih atau channel, nggak kembang-kembang, mungkin ada baiknya kamu tinggalin dulu yang itu gitu ya. Buka yang lain dengan topik yang lain, konten yang baru gitu. Coba eksperimen. Untuk karir bisnis juga seperti itu. Kalau kamu ngerasa udah banyak menghabiskan tenaga, pikiran, tapi di sana nggak kembang-kembang, mungkin kamu perlu explore deh, mencoba sesuatu yang baru. Dan saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang udah pengen mencoba itu. Mungkin kamu pengen melamar CPNS, BUMN, ada yang dealing dengan perusahaan di sini nih. Hal-hal yang berhubungan dengan institusi, instansi gitu. Tapi ketika mau maju, kayak kurang percaya diri. Aduh, maju nggak ya? Mundur lagi. Maju, mundur lagi. Padahal dari kemarin udah ditunggu-tungguin nih lowongan ini ya kan. Ketika lowongannya udah terbuka, malah ragu-ragu. Oke. Wheel of Fortune. Untuk Wheel of Fortune-nya, game ini ada Ten of Pentacles, Temperance, dan juga Six of Wands. Ada victory, ada kebahagiaan, ada kemenangan, keberhasilan. Dan ini keberhasilan kamu ini sepertinya ada support, ada yang mendukung kamu, memberikan kamu dukungan. Kalau nggak dari keluarga, bisa jadi teman-teman kamu, partner kerja kamu, yang udah kamu anggap seperti keluarga, sahabat. Ada modal juga. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan bisnis keluarga juga. Sepertinya keluarga juga memberikan kamu dukungan dari segi finansial, modal, dan ini yang memberikan kamu keseimbangan, yang membentuk emosional kamu atau finansial kamu seimbang.
Beberapa di antara kamu mungkin ada yang pengen beli rumah ya, renovasi rumah atau relokasi. Ada keluarga, ada orang yang bakalan nge-support kamu. Sorry, ini untuk Four of Wands ya, Four of Wands. Dan ini sesuatu yang menyenangkan. Ini salah bagian dari victory juga. Kalau ada orang yang nge-support kita kan, uh, seperti victory juga, seperti kemenangan juga buat kita ya kan. Kalau ada orang yang nge-support selalu, bisa jadi memang bukan kamu yang disupport, tapi kamu adalah sosok yang memberikan support terhadap keluarga kamu. Nah, kalau kamu bisa mensupport, artinya kan karena kamu mampu. Ya. Oke, untuk the moon. Untuk the moon-nya ada two of swords. Oke, saya nggak membaca reverse ya. Ada two of swords. Ini kenapa terbalik semua nih? Seven of swords dan juga ace of swords. Oke. Ace of swords. Di sini kamu blur, benar-benar nggak tahu mau berbuat apa, nggak tahu mau jalan, gerak, mau meninggalkan mungkin situasi yang mengecewakan, atau nih rasa kurang percaya diri tadi kan, pengen kamu tinggalkan apa enggak, pengen dilepas apa enggak, masih bingung, masih terikat dia dengan keraguan-keraguan itu, masih terikat dengan self-sabotase. Self-sabotase ini bisa juga karena faktor lingkungan ya. Kamu lihat lingkungan persaingan yang sangat sengit, atau kamu lihat orang-orang di sekitar kamu lebih unggul daripada kamu. Kayaknya mereka lebih bisa deh, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Jadi dia kurang percaya diri gitu ya kan. Ini ada hubungannya dengan the moon tadi ya. Jadi emosionalnya yang kurang stabil. Ada two of swords, bimbang antara maju nggak maju, melepaskan energi lama atau enggak, ya, memulai lembaran baru apa enggak. Oke, kalau ada peluang kesempatan baru berkarir, segera dieksekusi atau enggak sih gitu ya kan. Ya, pada saat yang sekarang misalnya, oke, eksekusilah, kita lihat aja nanti mau diterima nggak diterima, yang penting coba dulu gitu. Tapi nanti beberapa menit lagi berubah lagi, aduh, yakin nggak aku, bisa nggak aku gitu ya kan. Nah itu tadi, kurang percaya diri tadi ya. Mungkin sebelumnya kamu pernah mengalami kegagalan gitu, jadi itu membuat kamu jadi kurang percaya diri. Tapi di sini ada Seven of Swords nih. Seven of Swords. Seven of Swords ini adalah sosok yang strategis. Dia ini cerdik nih, lihai, licik. Dia punya cara-cara tertentu untuk memenangkan dirinya. Kalau dia di dalam pertarungan, dia bakalan mencari trik-trik itu bagaimana supaya dia menang. Walaupun orang-orang di sekitarnya itu badannya kekar-kekar ya, atau mungkin lebih hebat daripada dia, tapi walaupun dia kecil, dia bakalan punya kayak kelinci, dia bakalan punya ide licik gitu untuk bisa menang. Kalau ada kompetisi, dia bisa menang. Asalkan jangan ada aturan-aturan tertentu yang dibuat ya. Kalau nggak ada aturan, dia bisa menang. Untuk Seven of Swords ini sebenarnya cuman perlu hati-hati. Hati-hati ya kan. Hati-hati di dalam bertindak, membuat keputusan. Sebenarnya dia cocok, orang yang cerdik ini. Dia ada solusi-solusi kreatif yang selalu tersedia di pikirannya. Ya, cuman kamu perlu juga bertanya. Kalau kamu di sini ragu-ragu ya kan, kamu harus tanya diri kamu juga. Memang aku benar-benar harus melakukan ini apa enggak? Memang aku benar-benar harus move on atau enggak sih? Benar-benar aku menginginkan pekerjaan ini apa enggak sih? Gitu ya kan? Kamu kudu harus tanya. Kalau memang kamu benar-benar menginginkan suatu pekerjaan, kamu menginginkan karir kamu berkembang, ya udah segera eksekusi. Manfaatkan ini ide-ide kreatif yang kamu milikin itu, solusi-solusi yang cerdik itu tadi ya. Tapi harus berhati-hati ya untuk Seven of Swords. Di sini saya ngelihat seperti ada juga ini seseorang yang memiliki motif yang nggak nampak di depan mata. Ada sesuatu hal yang bisa nanti, ini seperti energi-energi ya, atau aura-aura yang menarik motif atau
sesuatu hal yang bisa merugikan kamu atau mencelakai juga bisa seperti itu. Jadi kudu harus hati-hati di sini mengambil tindakan, mengambil peluang-peluang. Ace of Swords, awalnya mungkin kamu ragu, awalnya mungkin kurang percaya diri, tapi makin kesini kamu akan semakin terbuka nih, semakin terbuka pikirannya ya. Kenapa aku harus ragu? Terus kenapa aku juga harus minder? Kok kita sama-sama makan nasi kok, sama-sama manusia, toh juga pada akhirnya kita mati bersama, nggak ada orang yang hidupnya kekal. Terus kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus khawatir? Ya, jadi makin terbuka di sini ya. Segala sesuatunya itu bisa kok aku hadapi kalau aku mau belajar, aku mau membuka pikiranku. Nah, oke, untuk Five of Cups-nya, game ini ada Three of Cups, ada Ace of Pentacles, dan juga The Sun. Iya, oke, The Sun. Bagus ini The Sun ini. Ada reward, ada penghargaan, ada keberhasilan. Ya, walau tadi awalnya mungkin kamu di sini kecewa, seperti dimanfaatkan, awalnya kamu kurang tertarik, tapi pada akhirnya kamu bakalan eksekusi. Awalnya kamu mungkin ragu antara mencoba nggak mencoba, ya, antara maju nggak maju, pada akhirnya kamu bakalan maju. Kamu bakalan eksekusi. Awalnya kamu ragu menerima mungkin tawaran atau project di sini, akhirnya kamu terima dan ada keberhasilan. So what? Ya, ada celebration, ada perayaan di sini. Oke. Ada keberhasilan, asalkan jangan fokus terhadap hal-hal yang negatif lah ya. Selalu selidiki dulu gitu. Kalau kamu ya ragu, kamu kurang percaya diri akan mengatasi suatu persoalan, misalnya ya ada pelajaran, contoh anak kuliah, ada pelajaran. Kalau kamu nggak yakin, kan kurang percaya diri jadinya. Solusinya bagaimana ya? Belajar, dipelajari, diselidiki, lakukan research kan gitu ya. Oke, begitu juga dengan karir, pekerjaan, apa-apa yang dealing dengan kita, kudu harus dianalisa dulu supaya kita semakin percaya diri. Kalau udah percaya diri, pasti berani ini maju. Oke, aku maju, gitu ya kan. Udah maju, udah ada keberhasilan. Oke, untuk Gemini, spiritual guidance-nya Gemini. Yang pertama, successful funding. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that gave you the idea. Do not allow money concern to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding, partnership, and other investment are available to you. Ya, successful funding bakalan ada kesuksesan. Kamu, your idea, ide-ide yang kamu miliki tadi itu sebenarnya kamu mendapatkan itu dari mana? Berdasarkan tuntunan wisdom of God, tuntunan kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, itu udah dianugerahi ke kamu. Jadi jangan biarkan keraguan kamu, rasa takut kamu menghalangi potensi-potensi yang kamu miliki tadi. Ya, rasa kurang percaya diri atau situasi kamu, mungkin karena situasi kamu, keuangan kamu nggak memadai, jadi kamu pikirannya jadi kabut ya, jadi kurang bersemangat. Kalau keuangan kurang stabil kan itu mempengaruhi semangat ya, stabilitas emosi gitu. Jangan biarkan itu jadi membatasi rasa percaya diri kamu atau semangat kamu. Ya, tetap hadapi tantangan yang ada di depan. Ada peluang-peluang, kenapa enggak langsung eksekusi kan gitu. Okay, release resentment about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentment about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this safety will help you attract support and golden opportunities. Ya, release resentment about money. Jangan takut akan uang. Kadang ada orang ya menganggap uang itu seperti sesuatu yang selalu membuat kecewa. Mungkin karena
faktor dari keluarga, kebutuhan yang selalu terpenuhi, jadi menganggap uang itu sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Jadi kalau mempersif uang, kalau udah dibilang uang, udah pikirannya langsung sulit, susah, karena kan harus kerja gitu ya kan. Itu kan persepsi jadinya, menjadi bentuk visualisasi di dalam pikiran. Jadi jangan melihat uang itu semacam itu ya. Kalau kita melihat uang itu kayak kerja, sulit, keras, begitu ya kan. Nah, itu akan mempengaruhi semangat, mempengaruhi rasa percaya diri. Jadi seolah-olah uang itu sulit untuk didapatkan. Nah, harusnya melihat uang itu sebagai alat. Ya, uang itu ya digunakan untuk bertransaksi. Oke, uang itu didapatkan lewat kerja keras. Tetapi uang ini bisa aku gunakan untuk mendapatkan hal-hal yang membuatku merasa bahagia, terpenuhi, merasa sukses. Misalnya kalau kamu udah punya rumah, punya uang, bisa beli rumah. Wah, seneng rasanya punya rumah, ya kan? Nah, oleh karena itu aku harus bekerja. Tetapi berangkat dari bekerja tadi, jangan menganggap pekerjaan itu sesuatu yang berat gitu ya kan. Pandanglah uangnya itu tadi supaya bekerja yang berat itu jadi terasa ringan. Atau pandanglah apa yang kamu tuh ingin dapatkan, rumah. Misalnya kamu pengen beli rumah gitu. Nah, untuk mendapatkan rumah itu kan kamu jadi udah kamu bayangin nih, udah visualisasi pengen beli rumah. Kamu kan pasti akan lebih semangat ya. Jadi bekerja pun lebih semangat. Jadi seberapa berat pun nanti pekerjaan itu bisa terasa jadi ringan. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!